Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ya ba'da. Pemirsa Tarunamu TV yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat, sehat, dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita, idola umat manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan karena jasa beliau, akhirnya kita hari ini bisa menikmati iman dan Islam, dan kita diberikan cahaya iman, cahaya Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara beliau. Mudah-mudahan kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pemirsa Tarunamu TV yang berbahagia, tentunya pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya bahas. Utamanya yaitu mengenai nikmat yang sering kita lupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa itu? Nah, kita mengingat lagi hari ini, tentunya hari demi hari 24 jam kita lalui, dan setiap harinya kita terbangun dari tidur. Coba kita ingat-ingat kembali, lebih banyak mana syukur ataukah mengeluh yang kita ucapkan di setiap hari-harinya. Biasanya ketika kita bangun, banyak hal yang membuat kita resah, banyak hal yang membuat kita gelisah. Misalkan kita merasa hari ini terlalu banyak beban pekerjaan yang membuat kita menjadi pusing. Atau misalkan kita melihat pagi-pagi anak-anak kita sudah rewel dan lain sebagainya. Atau kita merasa pagi ini sudah merasa jenuh, merasa pusing, merasa malas untuk berangkat ke kantor karena banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Nah, itu suatu bentuk hal kecil yang sering kita tidak menyadarinya sudah menjadi suatu kebiasaan. Padahal kita bisa menyikapi dengan sikap yang lebih berbeda. Contohnya seperti ini. Sama-sama kita bangun tidur. Ketika kita sudah membuka mata, maka selayaknya kita harus bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kehidupan, indera penglihatan kita masih diberikan kesempatan untuk melihat keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan bahkan ketika kita ingin melaksanakan sholat subuh dan kita mengambil air wudhu, kita merasakan dinginnya air di pagi hari, kita merasa bahwa alhamdulillah ternyata indera peraba kita masih diberikan kepekaan untuk merasakan dingin. Dan bahkan ketika perut kita sakit di pagi hari dan kita ingin buang air ke kamar mandi, itu juga salah satu nikmat Allah bahwa sistem metabolisme tubuh kita masih lancar. Selanjutnya, banyak hal yang masih kita bisa syukuri, dan karena itu sudah terjadi setiap hari, mungkin kita baru bisa merasa bersyukur ketika Allah sudah memberikan kesakitan atau misalkan penyakit ke dalam diri kita. Misalkan pagi-pagi hidungnya mampet, tidak bisa mencium aroma masakan atau tidak bisa mencium bau-bauan. Nah, di situ baru biasanya kita bersyukur. Nah, bersyukur itu biasanya berhubungan dengan nikmat Allah yang selalu diberikan kepada manusia. Ada nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat, biasanya seperti itu, karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Namun ada lagi nikmat yang sering kita lupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat bahwa Allah itu senantiasa menutupi aib-aib kita dan menjaga kita dari tersebarnya perbuatan maksiat dan dosa-dosa kita di hadapan orang lain. Artinya Maha
rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita semua itu menjaga kita tetap memiliki kehormatan di mata orang lain, sehingga orang lain akan senantiasa menganggap kita itu adalah orang yang baik. Nah, ada salah satu postingan yang saya baca di sosial media bahwa seorang public figure itu dia membuka aib diri sendiri, yaitu mohon maaf dengan dia itu mengatakan bahwa dia sudah tidak perjaka lagi seperti itu, dan dia berdalih bahwa saya nggak munafik karena saya memang seperti ini kenyataannya. Nah, apakah itu merupakan suatu perbuatan yang benar? Tentu saja tidak. Saya sebagai guru merasa bahwa dia ini seorang public figure yang tentunya menjadi idola para remaja, terutama kaum pelajar. Dan apabila maksiat yang telah dia lakukan itu dan dia menyebarkan ke orang lain, maka jika ada orang lain yang mengikutinya, maka dosanya dia bertambah. Dan apabila ada orang lain lagi yang terinspirasi dari perbuatan dia, bahwa ya maklumlah remaja dan dia tidak munafik seperti itu, maka dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau orang tersebut tidak mengeluarkan aib diri mereka sendiri, maka orang lain tidak akan tahu. Namun atas perbuatan dia sendiri, maka hal tersebut mungkin bisa jadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu wujud dari kufur nikmat, yaitu nikmat Allah telah menutupi aibnya, tetapi manusia itu terkadang seringkali lupa dan dia membongkar sendiri aibnya. Nah, padahal telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang menyenangi tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, mereka memperoleh azab yang pedih di dunia dan akhirat. Di sebuah hadis HR Bukhari Muslim, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya ia berkata, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupinya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Artinya apa? Berdasarkan hadis ini, Allah tidak akan memaafkan kecuali orang tersebut bertaubat dan dia tidak menyebarkan aibnya, maka Allah itu masih memberikan kesempatan waktu bagi dia untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah rahmat dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betapa mulianya kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang seandainya perbuatan buruk kita itu diketahui orang lain, maka kita belum tentu ada orang lain yang mau menjadi teman atau kawan kita. Dan bahkan kita itu dilihat terhormat itu terkadang karena Allah itu sudah menutupi aib-aib kita, seperti itu. Nah, sehingga Allah itu betapa maha kasih dan sayangnya sampai Allah itu menutupi perbuatan aib kita itu agar kita memiliki kesempatan untuk bertaubat. Namun apabila sampai akhirat datang kelak orang tersebut belum bertaubat, maka ya sudah, Allah hanya menutupinya di dunia saja, tetapi di akhirat tidak diampuni dosanya. Namun apabila di dunia orang tersebut sudah bertaubat, maka insya Allah Allah menutupi aib tersebut di dunia dan di akhirat, bahkan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada zaman Nabi Musa, Al-Kisah, pada zaman Nabi Musa tersebut, kaum Bani Israel itu pernah mengalami yang namanya musim kekeringan, dan akhirnya mereka minta tolong untuk Nabi Musa agar berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya sekelompok orang, yaitu 70.000 orang bersama Nabi Musa, mereka sama-sama berangkat ke suatu padang pasir untuk memohon hujan. Nah, ternyata di sana mereka sudah memohon hujan, mereka karena kasihan ya, banyak anak-anak yang masih menyusu, hewan ternak yang tidak bisa makan dengan keadaan lusuh. Akhirnya mereka memohon hujan, dan sampai 2 kali ternyata langit tetap terang benderang. Bahkan matahari itu tidak sembunyi, malah semakin terang. Jadi hujan itu tidak turun di hari itu.
Nah, selalu Nabi Musa mengulangi doanya dan ternyata tetap demikian. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah tidak mengabulkan doanya? Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa Allah belum mengabulkan doa tersebut karena di antara umatmu ini ada yang setelah 40 tahun itu bermaksiat. Maka umumkanlah siapa di antara kaummu yang telah bermaksiat 40 tahun itu. Allah menutupi maksiat seseorang selama 40 tahun dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Akhirnya Nabi Musa mengumumkan kepada kaumnya, siapakah yang telah bermaksiat selama 40 tahun sehingga Allah tidak mengabulkan doa kami untuk menurunkan hujan. Nah, salah satu kaumnya itu tidak mengaku, namun dia hanya karena dia malu, akhirnya dia tengok-tengok, setelah tidak ada orang akhirnya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia juga merasa bersalah ya, karena akibat dirinya ini akhirnya tidak bisa turun hujan. Nah, setelah orang itu bertaubat, maka Allah menurunkan hujan. Dan Nabi Musa itu terkaget dan terheran-heran. Berarti siapakah ya Allah yang telah melakukan maksiat selama 40 tahun ini? Dan Allah berfirman bahwa Allah tidak akan membuka siapa orang yang telah bermaksiat selama 40 tahun itu. Karena dia sudah bertaubat dan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengampuni dosanya sehingga Allah saja menutupi aib dan dosa kita. Dan mengapa kita tidak mau menutupi aib dan dosa kita sendiri? Dan tentunya tidak hanya aib dan dosa diri kita, tetapi aib dan keburukan orang lain sebaiknya juga kita tutupi. Karena apabila kita membicarakan aib orang lain, itu kita sudah menjalar ke ghibah. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan pengingat bagi kita semua bahwasanya kita tidak boleh untuk membuka aib sendiri dan menyebarkan aib orang lain. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.